Baik, selamat datang di MRA Legal, podcast MRA, yang dimana kita membahas tentang isu-isu hukum terbaru, dimana kita pada saat ini membahas fokus tentang undang-undang terbaru, yaitu hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Telah banyak konten-konten MRA Legal membahas tentang KUHAP. Nah, sebelum kita masuk terkait konten kita ingin menginfokan pada teman-teman, mahasiswa, advokat, calon advokat, akademisi, ataupun praktisi hukum, kita membuka pelatihan atau kelas soal pleidoy atau nota pembelaan, yang dimana kita akan bahas secara rinci nota pembelaan tersebut, yang dimana dalam pleidoy dan hukum acara itu sangat berhubungan. Nah, nantikan info selanjutnya terkait pleidoy pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh MRA Legal. Baik, kita masuk ke dalam konten hari ini. Kita bersama Cak Dokter, Dr. Rozak Azhari, yang dimana kita akan membahas soal plea bargaining, yaitu pengakuan bersalah. Dimana di dalam hukum acara terbaru ini mengatur tentang plea bargaining. Cak Dokter, bagaimana apa itu soal plea bargaining dan apakah plea bargaining ini hanya diakomodir dalam KUHAP yang baru ini, dan KUHAP yang bagaimana, apakah mengatur atau tidak terkait plea bargaining ini? Baik, plea bargaining itu kan sebenarnya pengakuan bersalah. Konsep ini lahir kenapa? Ini sebenarnya kan sebagai implementasi dari Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana di dalam peradilan itu harus ada asas dia peradilan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Maka plea bargaining ini adalah implementasi dari terobosan itu. Di bagaimana peradilan ini bisa menyelesaikan perkara-perkara itu dengan lebih cepat gitu ya. Dia ini sebelumnya memang nggak kita kenal mekanisme ini gitu kan ya. Tapi ini adalah bagian dari upaya untuk meringankan loading peradilan gitu kan ya, supaya kasus tidak menumpuk gitu kan ya, sehingga apa namanya itu tanggungan tunggakan perkara tidak ada gitu kan ya. Sehingga ini bisa memperingan beban peradilan kita, kira-kira seperti itu. Baik, terkait pengakuan bersalah atau plea bargaining ini, apakah semua jenis kejahatan termasuk kasus-kasus besar seperti pembunuhan ataupun spesialis tindak pidana korupsi bisa menggunakan jalur plea bargaining atau pengakuan bersalah ini, Cak Dokter? Nah, ada ketentuan juga. Jadi eh, dia sebenarnya ada beberapa jalur. Barangkali nanti kita bahas lebih detail. Yang umum dia harus diancam maksimal 5 tahun. Baik. Yang kedua, dia masuk dalam kategori ancaman denda di bawah kelompok 5. Oke. Nah, terus dia tidak boleh residivis, Oke. juga gitu kan. Sehingga di situ itu menjadi syarat ketika gimana sebuah perkara bisa maju di situ. Dan kalaupun ada apa namanya itu perkara-perkara dengan kerugian, maka dia harus mengembalikan restitusinya. Nah, itu nanti baru bisa dilakukan di sini ini, plea bargaining. Mekanisme pelaksanaan pengajuan plea bargaining itu kapan momen terbaiknya, Cak Dokter, kalau dilakukan dalam proses persidangan biasa? Jadi sebenarnya ada dua jalur ya. Ada yang dilakukan pada waktu saat pemeriksaan. Itu mengikuti prosedur di pasal 78. Ada juga jalur ketika sudah dibuka sidang. Itu menggunakan jalur pasal 234. Nah, ini sebenarnya kalau kita teliti pasalnya itu beda aturannya. Yang bisa masuk di jalur pasal 78 atau pra persidangan ini ancamannya maksimal 5 tahun. Nah, terus dia itu apa namanya itu bikin apa namanya itu pengakuan bersalah gitu kan ya. Kalau yang di 234 itu kalau kita lihat ancamannya 5 sampai 7 tahun.
5-7 tahun. Kalau di ketentuannya di pasal 78 itu putusan maksimal 3 tahun. Iya. Nah, kalau di 234 ini putusan maksimal 2/3 dari ancaman. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya ketentuannya berbeda. Jadi masuknya di mana? Ya ini masing-masing bisa menggunakan strategi gitu kan ya. Kalau dia belum dibuka persidangan pada waktu permisraan bisa. Bisa juga pada waktu sudah dibuka persidangan, artinya begitu dibuka kan dibacakan dakwaan ya. Nah, bisa juga menggunakan tadi itu. Yang memutuskan pengajuan itu diperbolehkan hakim atau JPU, Cak Dokter? Ya posisinya sebenarnya pengajuan itu kalau di apa namanya di play beginning ini kan harus ada perjanjian. Iya. Harus ada perjanjian dengan apa namanya itu masing-masing pihak itu tadi ya. Sehingga dalam hal ini JPU yang punya apa namanya itu kesepakatan ini mau diteruskin apa enggak kan begitu Iya. kan ya. Diterusin apa enggak, ketika nanti diterusin maka hakim akan memutuskan gitu. Berarti ada peran JPU juga, Ada Cak? peran JPU di situ itu ketika dia secara prosedural gitu kan. Kalau kita lihat kan memang posisi hakim sekarang lebih banyak kayak moderasi doang gitu kan ya dia. Antara apa yang langkah yang mau diambil advokat dan bagaimana sikap dari PU ya, penuntut umum ya. Jaksa penuntut umum ya? Karena penuntutnya belum tentu jaksa juga. Iya. Tadi soal JPU, hakim dan JPU. Terus pertanyaan saya, peran advokat apa di dalam proses play bargaining tersebut, Cak Dokter? Pertama, tidak semua masyarakat tahu tentang fasilitas ini atau jalur ini. Itu tentunya advokat harus mengedukasi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah dia perlu memverifikasi ketika perkara ini berpotensi nggak untuk diajukan by begini. Yang tahu kan advokatnya, masyarakat kan nggak tahu syaratnya apa. Gitu kan ya. Yang ketiga ketika dia sudah mengedukasi, memverifikasi, ngajukanlah dia. Jadi diajukan kepada apa namanya itu pengadilan atau jaksa tergantung di prosesnya. Kalau di 78 kan berarti dia di penyidik kan. Penyidik ketika nanti sudah masuk di 234 maka kan ke hakim kan gitu kan ya. Maka posisi di situ pengacara sangat sentral mulai dari apa namanya memberikan edukasi kepada apa namanya terdakwa atau tersangka mengkualifikasi perkaranya ini masuk apa tidak kan begitu kan ya, dan kemudian dia nanti ngajuin kepada apa namanya itu hakim atau ngajuin ke penuntut umum gitu. Baik, terkait pengajuan tadi, ini masuk ke dalam hukum acara. Ketika pengajuan itu kan di proses sidang awal, Cak Dokter. Nah, tadi itu ada dua jalur. Bisa diajukan ketika masih penyidikan. Itu mengikuti konstruksi pasal 78. Ketika sudah dibuka sidang, maka ngikutin prosedur di pasal 234. Kalau yang di 238 itu maksimal di pasal 27 di pasal 78 yang bisa diajukan maksimal 5 tahun. Kalau yang di 234 bisa 5 sampai 7 tahun. Baik. Kalau dimasuk dalam proses persidangan, misalkan dikabulkan pengakuan bersalah, bagaimana hukum acaranya mengatur? Apakah langsung ke tuntutan, apakah langsung putusan, atau perlu pembuktian lagi seperti sidang seperti biasa, Cak Dokter? Kalau itu diajukan di apa namanya itu proses penyelidikan, maka itu nanti akan diajukan ke pengadilan dengan diperiksa dengan hukum acara singkat hakim tunggal gitu kan ya. Ketika nanti ini sudah masuk di peradilan baru dibuka ikut 234 gitu kan ya. Nanti hakim akan merumuskan apakah perkara ini diterima apa enggak. Ketika sudah diterima, maka nanti dia bisa digeser ke peradilan singkat. Oke, peradilan singkat ya. Hukum acara singkat dengan majelis tunggal. Oke. Cuman beda konsekuensinya ya. Kalau dia ikut pasal 78, putusan maksimal 3 tahun. Tapi syarat dia maksimal dari ancamannya 5 tahun. Kalau dia ikut 234 seperti yang ditanyakan tadi itu, bahwa ini sudah dibuka persidangan, sudah ada dakwaan, yang bisa masuk hanya ketika ancaman 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Putusan maksimal 2
2/3 2/3 dari 5 dari atau 7 tuntutan. tahun. Oke, baik. Beda konstruksinya ya, ini harus Beda. diperhatikan. Berarti itu memudahkan bagi tersangka atau terdakwa di dalam mekanisme play bergen ya. Betul, ini sebenarnya kan way out, jalan Oke. keluar. Bagaimana ada penyederhanaan persidangan, gitu kan. Terus yang kedua, mengurangi beban di lapas. Yang ketiga, menyelamatkan muka dan marwah para hakim. Artinya apa? Mereka legal untuk menurunkan ini, gitu kan ya. Jadi seolah-olah tidak lantas nanti mereka ini pilih kasih atau apa. Kenapa kok putusannya rendah? Terus Cak Dokter, apakah ini bentuk pengurangan kewenangan dari jaksa juga dalam penuntutan? Kalau bisa dihubungkan bisa. Makanya begini ini proses. Ini kan proses yang legal. Proses yang legal di situ kan ada 2 parameter ketika diajukan oleh lawyer. Parameter pertama apa? Jaksa setuju. Oke. Parameter kedua apa? Hakim setuju. Iya. Kan begitu kan ya. Ini menjadi solusi gitu kan ya. Oke. Misalkan ada perkara kecelakaan atau apa. Yang sama-sama semuanya jadi korban kan begitu kan ya. Kenapa harus menghukum orang yang sebenarnya dia juga korban juga gitu. Iya. Ini kan paham sama paham, tahu sama tahu. Tetapi ketika di restoratif justice nggak ketemu solusinya. Masuk sini sopir misalkan, saya ngaku udah ini udah selesai gitu kan ya. Di sini gitu kan ya, menyelamatkan muka hakim, kenapa? Marwahnya kan tetap terjaga gitu kan. Bahwa hukuman yang tidak terlalu tinggi gitu. Mungkin korban kan, wah ini nggak adil, hukumannya harus begini, harus begini. Saudara saya begini, saudara saya yang meninggal kan begitu kan. Ini menyelamatkan muka marwah hakim sehingga dia bisa memutuskan sesuai dengan aturan yang ada di KUHP tadi itu. Baik. Pertanyaan terakhir, Cak Dokter. Bagaimana negara menjaga keselarasan antara penegakan hukum dengan konsep play bargaining ini? Karena play bargaining ini kan negara harus hadir untuk memberikan jaminan hukum, tapi negara harus hadir juga untuk menegakkan hukum, yang dimana negara itu diwakili oleh JPU dan hakim. Nah, bagaimana tanggapan Cak Dokter? Jadi sebenarnya restoratif justice, play bargaining maupun fasilitas yang lain memerlukan satu hal, yaitu integritas para penegak hukum. Seberapa banyak pun instrumen aturan hukum yang kita kasih, ketika tidak diiringi dengan integritas yang baik gitu kan, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu negara untuk menjamin itu ya harus 3 hal yang dilakukan. Pertama, disiapkan prosedur yang baku. Kita lihat kemarin misalkan di awal penegakan pelaksanaan KUHP masing-masing berbeda. Ada yang dengan pola begini, ada yang pola masing-masing pengadilan negeri. Ini perlu dibakukan gitu kan. Yang kedua, perlu peningkatan integritas dari para penegak hukumnya ini. Kan begitu kan ya. Nah, ini penegakan integritas bagaimana caranya? Masing-masing punya teknik, entah dengan bina mental, entah dengan apa gitu, terserah masing-masing gitu kan ya. Masing-masing dengan peningkatan kerohanian atau apa. Terus yang ketiga tentunya juga tetap harus ada pengawasan. Bagaimana setiap proses administratif ini bisa direview, bisa diawasi oleh pihak luar, gitu kan. Paling tidak oleh Bawas atau oleh Propam gitu kan ya, sehingga proses-proses ini semua bisa terdokumentasikan dengan baik terus diawasi dengan baik gitu kan ya. Itu hal yang bisa dilakukan oleh negara gitu kan ya, bahwa instrumen ini tidak kemudian menjadi barang dagangan atau influence trading gitu kan ya. Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, kira-kira seperti itu. Negara juga menjaga keseimbangan itu, Cak Dokter. Ya, betul. Baik, terima kasih Cak Dokter atas pembahasan play bargaining. Teman-teman, seperti tadi dijelaskan soal play bargaining atau pengakuan bersalah adalah pembaharuan di dalam hukum acara pidana kita. Nah, kita akan kembali kepada konten-konten selanjutnya. Teman-teman bisa mengikuti konten-konten dari MRA Legal. Terima kasih. Terima kasih.